Dan awalnya aku pikir kayak, oh fun-fun aja. Ternyata pas udah nonton, wow, ternyata di beberapa episode memang ada kayak ngeri-ngeri sedep lah guys nontonnya gitu kan. Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Apsari. Guys, kalian udah nonton belum serial terbaru Korea yang judulnya Squid Game? Nah, aku juga baru tahu ternyata serial ini tuh lagi booming-boomingnya, lagi viral-viralnya di media sosial. Karena aku tuh udah pantengin di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok. Kayaknya orang tuh lagi rame banget nonton ini. Dan akhirnya aku juga penasaran pengen nonton drama ini. Dan aku juga baru tahu informasi guys, ternyata drama ini nih udah masuk puncak 3 besar di Netflix. Itu sejak awal penayangan pertamanya di tanggal 17 September guys. Awalnya aku tuh nggak terlalu tertarik sih untuk nonton drama ini karena aku pikir tuh ini drama biasa aja kayak kehidupan sehari-hari. Soalnya aku lihat di covernya itu mereka pakai baju olahraga gitu loh guys. Jadi aku pikir oh mungkin biasa aja lah. Tapi gara-gara tadi itu orang lagi rame-ramenya bicarain tentang drama ini, akhirnya aku nonton juga lah. Nah pas aku nonton, aku pikir tuh oh serial ini ya serial yang fun-fun aja, yang happy-happy aja. Ternyata serial ini cukup ngeri-ngeri sedep lah guys buat ditonton. Tapi meskipun ngeri-ngeri sedep, ya aku juga jadi ketagihan sih guys nonton. Dan aku juga jadi makin penasaran nih tentang si drama ini. Akhirnya aku coba meriset ke beberapa website. Dan aku nemuin di salah satu website yang namanya popbella.com. Di situ aku nemuin beberapa fakta tentang si serial drama ini. Ternyata banyak yang menarik sih. Dan menurut aku fakta ini kayaknya harus banget nih buat aku bagiin ke kalian. Pasti di antara kalian belum ada yang tahu kan? Nah, coba pantengin terus video ini sampai akhir ya guys. Karena ini bakal menarik banget untuk kalian tahu. Oke, sebelum kita lanjut ke faktanya, aku bakal kasih tahu dulu sedikit tentang serial ini guys. Jadi, serial Squid Game ini menceritakan tentang perjuangan hidup ratusan orang yang terlilit hutang dan akhirnya mereka itu dapat kesempatan untuk main di tempat permainan ini untuk memenangkan hadiah uang tunai sebesar 45,6 miliar won. Siapa sih yang nggak tertarik dengan duit sebanyak itu? Awalnya aku memang lihat nih mereka kayaknya tertarik sih main di Squid Game ini. Cuman pas mereka sudah main di apa sih permainan pertama mereka tuh ya? Oh, yang mereka main lampu hijau, lampu merah. Pas mereka udah kena tembakan yang tereliminasi, akhirnya mereka mulai berlarian karena ketakutan. Ternyata game ini seserem itu. Tapi aku nggak bakalan ceritain ke kalian lengkapnya tentang serial ini karena kalian juga pasti udah nonton. Oke, Squid Game ini diproduseri oleh Hwang Dong-hyuk yang merupakan sekaligus juga sutradara dan penulis dari serial ini guys. Lalu serial ini juga diisi oleh aktor-aktor papan atas seperti Park Hae-soo yang main di drama Prison Playbook dan juga Lee Jung Jae yang pernah main di film The Housemaid. Kalian udah pada nonton belum tentang film-film mereka? Kalau aku sih belum emang. Oke, itu tadi sedikit informasi tentang serial ini. Dan yuk kita lanjut ke fakta-faktanya guys. Nah, fakta pertama ini ternyata Hwang Dong-hyuk ini yang selaku produser sekaligus penulis dari serial Squid Game itu pernah mengatakan bahwa naskahnya itu selesai ditulis sejak tahun 2009. Namun sayangnya pada tahun 2009 itu serial ini ditolak oleh beberapa investor karena menurut investornya jalan ceritanya ini dinilai rumit, kompleks, dan cukup brutal. Ya mungkin pada zaman itu drama-drama atau film-film masih kalem-kalem guys. Gak kayak zaman sekarang kan genre trailernya justru banyak banget diminati oleh penonton. Dan kesan pertama aku nonton serial ini sih emang pikiranku sama kayak si investor itu. Karena awalnya aku pikir ini serial fun-fun aja, santai, tapi ternyata ya brutal sih emang. Cuman kabar bahagianya sekarang Squid Game ini sudah diterima dan tayang di Netflix guys. Karena serial ini mencerminkan kondisi masyarakat sekarang yang kompetitif di dalam kehidupan. Jadi Squid Game yang dulunya diragukan sekarang menjadi salah satu serial populer yang paling banyak ditonton di Netflix.
Ide mengangkat Squid Game menjadi sebuah serial itu sudah dipikirkan sang sutradara sejak tahun 2008 guys, yang terinspirasi dari hobi membaca buku komik oleh sang sutradara. Jadi Hwang Dong-hyuk ini sudah lama gemar mengunjungi toko buku komik. Nah, setelah membaca beberapa kisah dari buku komik, dia akhirnya terinspirasi mengangkat kisah ke sebuah drama. Makanya terciptalah Squid Game ini guys. Pemeran dari Squid Game ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2020. Namun sayangnya, syuting yang awalnya dijadwalkan pada bulan Agustus 2020 terpaksa dihentikan karena wabah COVID-19 di Korea Selatan guys. Sehingga Squid Game ini pun kembali dijadwalkan syuting pada September 2020 dan tayang di tahun 2021 ini. Fakta keempatnya tentang judul serial ini guys. Awalnya serial ini tuh digarap sebagai Round 6 dan pada September 2019 Netflix ini sudah mengumumkan bahwa mereka akan merilis serial Korea berjudul Round 6 yang ditulis dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Namun sekarang berganti judul menjadi Squid Game. Nah, kalian udah tahu belum fakta ini? Pasti belum kan? Nah guys, ketika mengunjungi lokasi syuting, para pemeran Squid Game ini cukup terkejut dengan desain lokasi dan penggunaan properti. Karena ukuran dan setiap detail kecil itu benar-benar diperhatikan guys. Dan ini juga nih salah satu alasan aku kenapa suka banget nonton drama Korea. Karena mereka itu niat banget guys. Dan kalian pasti yang pecinta drama Korea pasti punya alasan yang sama kayak aku. Makanya tuh kayak pengen aja gitu mengapresiasi usaha mereka dengan menonton hasil karya mereka. Hwang Dong-hyuk juga menekankan bahwa dia itu meminimalkan penggunaan efek komputer agar serialnya itu terlihat lebih nyata guys. Jadi semua set properti, semua set tempat yang kalian lihat di serial drama itu guys, itu beneran nyata loh. Kalau kalian perhatikan guys, para peserta dalam drama ini memakai pakaian olahraga berwarna hijau. Sedangkan petugasnya itu memakai pakaian berwarna pink. Itu juga disertai dengan topeng hitam. Dan itu tuh ada alasannya guys. Jadi Hwang Dong-hyuk ini mengatakan bahwa kontras kedua warna ini ditekankan untuk menunjukkan kelompok yang berbeda. Sedangkan untuk mengenakan seragam dengan warna yang sama juga tujuannya melambangkan penghapusan individualitas dan kepribadian. Makanya peserta itu sama semua warna bajunya dan juga petugasnya itu sama semua warna bajunya. Serial ini mengisahkan sejumlah 465 peserta yang ikut di kompetisinya. Dan ternyata guys, mereka itu semua beneran hadir loh di lokasi syuting, tanpa berkurang satupun jumlahnya. Tapi sering berjalannya permainan, peserta Squid Game pun perlahan-lahan berkurang karena tereliminasi. Jadi pemainnya juga makin berkurang. Nah, ini fakta yang menarik menurut aku guys. Terlepas dari elemen kekerasan yang menguras darah, ternyata Squid Game ini terinspirasi dari berbagai permainan anak-anak pada tahun 1970 hingga tahun 1980. Contohnya tuh kayak permainan cumi-cumi, atau permainan ini sejenis tag yang menggunakan papan berbentuk cumi-cumi yang ditarik dari tanah. Kalau di Indonesia tuh kayak ini loh guys, ada tuh permainan yang kalau kita di Kalimantan tuh bilangnya aksen. Kayak gitulah, mirip seperti itu. Cuma nggak tahu kalau di daerah lain namanya apa. Hwang Dong-hyuk juga tidak lupa memberi kejutan bagi para penonton serial ini guys. Karena di Squid Game ini mengandung elemen trailer, horor, serta juga ada drama yang diselipkan dark comedy. Sehingga membuat lebih menarik untuk ditonton guys. Kalau kalian ingat guys, ada tuh adegan mereka main gulali yang harus dipotong pakai jarum. Yang itu tuh bagian yang paling lucu menurut aku, karena pas udah detik-detik terakhir pemeran utamanya nih kepikiran untuk menjilat dari belakang. Dan akhirnya si peserta lain juga pada ikutan. Nah itu tuh yang menurut aku yang paling lucu. Nah ini juga fakta yang cukup menarik buat aku guys.
Kalian sadar nggak bahwa ada irama musik gamelan khas Jawa sebagai latar dan bagian musik scoring di awal episode Squid Game? Nah, musik zaman dulu itu kan biasanya menonjolkan metalovan, gambang, gendang, dan juga gong. Tapi memang belum ada konfirmasi dari pihak Squid Game sendiri guys. Cuman kalau kalian nonton dan coba perhatikannya, pasti ada tuh di arena anak-anak yang prosotan, ayunan. Nah, itu aku juga perhatikan memang ada sih musik gamelan di bagian itu. Oke, kita udah sampai di part fakta terakhir guys. Jadi fakta terakhir nih, ternyata di balik kesuksesan serial Squid Game ini ada satu orang yang menderita karena kesalahan dari tim produksinya. Kok bisa? Jadi seperti yang kalian ketahui, dalam serial ini kan terdapat adegan calon peserta yang mendapat kartu nama, dan mereka itu harus menelpon nomor yang tercantum pada kartu nama tersebut agar mereka bisa diundang ke permainan. Nah, sayangnya tim produksi Squid Game ini membuat kesalahan dengan menghapus 3 digit pertama dari nomor telepon tersebut. Bukannya malah mereka menghapus bagian tengah atau paling belakang dari nomor telepon. Karena untuk nomor telepon Korea sendiri, 3 digit pertama itu adalah kode area berdasarkan kota. Dan yang paling umum di kota Seoul itu 3 digit pertamanya adalah nomor 010. Jadi kalau hanya 8 digit terakhir yang diberikan tanpa kode area, kemungkinan panggilan itu tersambung dengan secara otomatis jika kita berada di area tersebut. Dan beneran aja guys, 8 digit nomor yang tercantum di kartu nama di Squid Game, lalu kemudian ditambahkan juga dengan nomor area 010 di depannya, itu beneran ada yang punya nomor itu guys, di luar dari produksi serial Squid Game ini. Sehingga pemilik nomor ini merasa terganggu dan menderita karena setiap hari itu dia menerima pesan dan telepon dari fans Squid Game. Sedangkan pemilik nomor ini bukan siapa-siapa guys, hanya masyarakat biasa doang. Jadi kasihan kali lah orang ini diserbu fans Squid Game. Tapi buat kalian jangan coba-coba telepon ke nomor itu ya guys. Dia aja udah menderita di Korea, kita masa orang Indonesia mau nambah-nambahin lagi penderitaannya, kan nggak mungkin. Oke, itu tadi guys 11 fakta. Ini 10 ya. 11 fakta tentang serial Squid Game. Kalau kalian merasa ada yang kurang, boleh deh kalian tambahin di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan follow juga Instagram aku hapsari95_ biar kita tuh bisa temenan dan saling sharing guys. Oke, see you on next video and bye guys.